Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan 3 jenis bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 pada Senin hari ini. 3 jenis bansos yang akan disalurkan bagi warga yakni program Keluarga Harapan, program sembako dan bantuan sosial tunai. Secara keseluruhan, ada sekitar 38,8 juta penerima 3 jenis bantuan tersebut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan, proses penyaluran bantuan program Keluarga Harapan dan program sembako akan dilakukan oleh Himbarang melalui rekening. Sementara bantuan sosial tunai akan disalurkan ke KPM melalui mekanisme pos. Untuk bantuan program Keluarga Harapan akan menyasar sejumlah kelompok seperti keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas hingga lanjut usia. Sementara untuk program bantuan sosial tunai, setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021. Nah, kemudian untuk program bantuan sosial tunai, itu tahun 2021 itu penerimanya adalah 10 juta, termasuk ini seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek. Kemudian penyalurnya adalah PT POS. Dan untuk indeks bantuan per bulannya adalah 300.000 per penerima manfaat. Dan itu kita diberikan oleh pemerintah itu hingga jadi Januari, Februari, Maret, April, selama 4 bulan. Jadi tidak utuh selama 1 tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan untuk kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah PKH. Untuk tahun 2021 itu adalah 10 juta penerima manfaat. Dan penyalurnya adalah Himbara atau himpunan bank yang ada di pemerintah. Bantuan ini diberikan dalam 4 tahap selama 1 tahun, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober. Sementara penerima program sembako akan mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 dan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021. Selain itu, khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, pada tahun 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan bantuan tunai langsung. Risma mengingatkan seluruh penerima bantuan agar tidak menggunakan uang bansos untuk membeli rokok. Hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Jika ada penerima bantuan yang kedapatan membeli rokok menggunakan uang bansos, maka pemerintah tak segan untuk melakukan evaluasi. Kementerian Sosial juga akan menyiapkan alat untuk mengetahui pembelanjaan penerima bantuan dari uang bansos. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, bansos jangan sampai gembos. Itulah topik dialog kita pagi ini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Meski demikian, pengawasan atas implementasi penyaluran bantuan sosial untuk warga harus diperkuat agar agar tepat sasaran serta mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap praktik korupsi. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Syazili. Selamat pagi, Kang Aceh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Aceh? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Aceh, ini kita bicara lagi mengenai penyaluran bansos kepada masyarakat di tengah pandemi. Kita tahu bahwa kemarin sempat ada kasus korupsi yang tentunya kita sama-sama tidak harapkan itu bisa terjadi. Evaluasi Anda, khususnya selaku anggota Komisi 8 DPR, selama ini penyaluran bansos seperti apa? Apakah memang celah agar bansos ini boncos cukup besar, Kang Aceh? Ya, pertama kita harus tahu bahwa pada awal era pandemi kemarin, kita tahu bahwa masyarakat kan memang diminta untuk ada di dalam rumah ya. Proses kebijakan pembatasan sosialnya begitu sangat ketat, tetapi jangan kemudian ini membuat masyarakat menjadi
tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, gitu ya. Nah, maka kemudian pemerintah dalam hal ini meminta supaya masyarakat tetap di rumah, tetapi ada bantuan sosial yang langsung bisa disalurkan kepada mereka. Nah, kenapa waktu itu dilakukan misalnya dengan cara sembako ya, dalam bentuk natura? Karena kan memang waktu itu kami juga mendorong supaya diantar langsung ke rumahnya masing-masing, gitu. Kira-kira begitu. Tapi sekarang kan sudah pembatasan sosialnya tidak terlalu ketat lagi. Ada new normal gitu, adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan protokol COVID yang sangat ketat, sehingga aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan. Nah, memang cara yang kemarin harus dievaluasi. Kenapa? Karena selain sudah tidak lagi relevan untuk dilakukan model pembagian sembako, gitu ya. Dan selain itu juga cara seperti kemarin saya kira sudah bisa menimbulkan moral hazard seperti misalnya markup dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang kami dorong sebetulnya Kementerian Sosial sendiri kan model penyaluran bantuan dengan cash transfer itu sudah berlangsung cukup lama dari beberapa program yang sudah berjalan. Misalnya seperti program Keluarga Harapan, ini kan program yang sudah lama sekali dilakukan dan menggunakan mekanisme cash transfer melalui bank himbara, gitu ya. Yang kedua ada juga seperti misalnya kartu sembako. Kartu sembako selama ini juga menggunakan mekanisme cash transfer, ya, di mana atau yang kita kenal dulu namanya bantuan pangan non tunai, di mana itu diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kartu, lalu kemudian ditukarkan di e-warung, ya, yang kemudian kita harapkan ini bisa menghidupkan ekonomi di level paling bawah, lalu kemudian ini juga bisa mendorong daya beli masyarakat. Gitu. Nah, sekarang pemerintah kembali menggunakan mekanisme cash transfer dan saya kira itu adalah langkah yang sangat baik. Cuma catatan saya yang paling penting sebetulnya adalah lagi-lagi soal data penerima bantuan. Ini catatan penting, gitu ya. Karena tadi Ibu Menteri menyampaikan ada 10 juta penerima bantuan PKH misalnya. Ada 18 juta yang memang diproyeksikan untuk mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST, ya. Ada BPNT atau kartu sembako yang juga akan didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, calon penerima atau penerima bantuan sosial tersebut kan memang harus tepat sasaran dan tepat guna. Betul. Dua hal yang sangat penting adalah tepat sasaran dan tepat guna. Tadi kalau tepat sasaran tentu itu diperuntukkan bagi masyarakat yang memang terdampak COVID dan selama ini memang dia menghadapi masalah ekonomi yang sangat serius. Itu bisa dilihat misalnya akibat dari pandemi COVID-19 ini membuat mereka sulit sekali untuk bisa mendapatkan kebutuhan dasar. Ya, sehingga membuat mereka menjadi sulit untuk bisa bekerja, ya, dan lain sebagainya. Oke, Kang Aceh, selama ini DPR melihat proses pendataannya seperti apa? Ya, kami beberapa kali di dalam rapat dengan Menteri Sosial selalu menyampaikan soal pendataan ini. Ya. Pendataan ini kan berangkat dari Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin, di mana Kementerian Sosial adalah kementerian yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Nah, selama ini ya kita lihat pada pengalaman yang lalu terjadi sengkarut yang luar biasa, ya, di mana banyak kasus apa yang disebut dengan inclusion error. Inclusion error itu orang yang seharusnya dia dapat tapi tidak mendapatkan bantuan, dan exclusion error orang yang seharusnya dia tidak dapat bantuan tetapi dia dapat bantuan. Nah, kasus semacam ini kita temukan misalnya, ya, dari hasil evaluasi yang kita lakukan terhadap apa yang kami lihat di daerah pemilihan saya, misalnya di Kabupaten Bandung Barat, masih ditemukan, ya, ada orang yang meninggal tetapi dia mendapatkan bantuan. Ini kan sesuatu yang menurut saya
ada yang salah di dalam mekanisme proses verifikasi dan validasi data kemiskinan. Memang Kementerian Sosial memiliki apa yang disebut dengan program aplikasi 6NG, ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Itu mereka punya yang disebut dengan Pusdatin. Tetapi ini mengandalkan pada verifikasi dan validasi data yang diinput dari pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah tidak semua memiliki kemampuan untuk menginput data tersebut karena ini menyangkut dengan anggaran. Ya. Kami beberapa kali mengundang pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses validasi dan verifikasi data kemiskinan itu betul-betul bisa dipastikan supaya betul-betul terjadi pemutahiran. Apalagi di era pandemi COVID seperti sekarang ini. Banyak orang yang terdampak akibat COVID-19 sehingga misalnya terkena PHK, ya, kemudian mereka tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Nah ini kan harus dilakukan pemutahiran, tidak bisa data yang digunakan 1 tahun yang lalu itu dipakai untuk tahun yang sekarang. Nah oleh karena itu Komisi 8 ya pada tahun yang lalu, maksudnya 2020 yang lalu, mendorong dan menyetujui adanya anggaran khusus tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan dalam rangka melakukan pemutahiran. Sebab kalau misalnya datanya itu bermasalah, tidak tepat sasaran, akhirnya menjadi ambyar. Sampai sekarang masukan itu sudah didengar, Kang Aceh? Iya, kami terus-menerus meminta supaya itu dilakukan. Ya, untuk seharusnya tahun 2021 ini ya pemutahiran data bisa dilakukan dengan secepatnya dengan melibatkan berbagai macam stakeholder. Misalnya Kang Aceh, artinya di tengah pandemi ini kemampuan tiap pemerintah daerah itu masih berbeda-beda, Kang Aceh? Iya, sejauh yang kami pantau ada salah satu yang selalu disampaikan oleh Kementerian Sosial, mereka bilangnya begitu, ya, bahwa ada beberapa pemerintah daerah yang tidak melakukan pemutahiran data, ya tidak melakukan input data melalui program 6NG. Tapi pemerintah daerah pun juga yang beberapa daerah kami undang ke DPR RI, ke Komisi 8, mereka menyampaikan kami sudah melakukan input data ke 6NG, tetapi tetap aja ketika data dikembali ke kami, kemudian datanya berbeda juga dengan apa yang kami input. Jadi memang ini masih terjadi sengkarut gitu. Jadi agak bingung ya Kang Aceh mendeteksi sumbatannya ada di mana untuk menjaga bansos ini sesuai dengan tujuannya begitu Kang Aceh. Nah makanya kami kemudian merekomendasikan dan meminta kepada Kementerian Sosial, oke, kalau begitu pendataan diserahkan saja kepada Kementerian Sosial. Ya, biar Kementerian Sosial yang melakukan sendiri, jadi sehingga tidak terjadi lempar tanggung jawab antara berbagai pihak terkait dengan pendataan tersebut gitu. Nah ini menjadi catatan penting. Saya kira saya sebagai pimpinan Komisi 8 merasa risih ya di era 4.0 seperti sekarang ini, di mana penggunaan teknologi informasi begitu sangat cepat, tetapi soal pendataan kok masih bermasalah gitu ya. Nah seharusnya memang menurut saya penggunaan teknologi informasi ini bisa dimaksimalkan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan itu dengan penuh dengan lebih baik lagi gitu seharusnya. Ya, kalau teknologinya sudah 4.0 tapi operatornya belum 4.0 juga agak susah itu Kang Aceh. Nah makanya kami sesungguhnya Komisi 8 juga mendorong supaya diambil alih saja soal pendataan tersebut oleh Kementerian Sosial secara langsung. Tapi tentu nanti bekerja sama misalnya dengan perangkat yang paling bawah, dari mulai tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, tetapi tetap dengan mekanisme yang transparan dan terbuka. Kang Aceh, ini kalau sekarang mekanismenya adalah penyaluran tadi ya melalui rekening dan juga mekanisme pos. Kang Aceh melihat ini apakah cukup efektif cara seperti ini, Kang Aceh? Sejauh yang saya lihat dari program, misalnya program PKH ya, yang menggunakan cash transfer atau transfer ke rekening Himbara, saya kira itu cukup efektif ya untuk bisa memastikan bahwa
bantuan tersebut memang tiba secara aman gitu ya di di masyarakat langsung gitu ya. Karena kan kalau kita lihat misalnya kayak seperti program PKH ini kan diperuntukkan untuk pendidikan, untuk kesehatan ya, terutama buat ibu hamil ya, kemudian membantu untuk pembiayaan pendidikan. Saya kira cukup efektif. Hanya memang evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan bantuan seperti PKH ini betul-betul tepat guna gitu. Jangan sampai kemudian ya mohon maaf dipergunakan untuk beli pulsa atau buat merokok dan lain-lain yang ternyata itu bisa menimbulkan ketidakmanfaatan buat masyarakat. Nah, yang kedua sebetulnya yang model distribusi atau pembagiannya melalui pos, saya kira ini juga cukup baik ya. Beberapa kali saya melakukan pemantauan di daerah pemilihan saya di Kabupaten Bandung. Cukup baik dan diantar langsung oleh petugas pos ya, terutama ke desa-desa begitu. Dan sebetulnya kita harapkan lagi-lagi peran serta semua masyarakat untuk bisa juga memastikan bahwa memang soal ketepatan di dalam penggunaan bantuan sosial tersebut itu betul-betul bisa menghidupkan ekonomi daerah gitu ya. Misalnya bahwa bantuan sosial tunai tersebut misalnya ya menghidupkan warung-warung kecil di daerah gitu ya, di kampung-kampung gitu. Sehingga inilah yang kemudian bisa mendorong daya beli masyarakat. Oke, Kang Aceh, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili. Kang Aceh, tadi Kang Aceh sempat menyinggung masalah pengawasan terutama pemanfaatan dari dana bansos ini, terutama ketika nanti sudah sampai dananya di masyarakat supaya digunakan untuk yang bermanfaat. Nah, yang dikhawatir sebetulnya begini Kang Aceh, bentuk pengawasan yang ideal itu seperti apa agar nanti ketika menerima uang ini masyarakat tidak menggunakan hal-hal yang tidak perlu begitu, Kang Aceh? Iya, sebetulnya Kementerian Sosial sendiri memiliki petugasnya ya di lapangan ya. Kalau PKH itu ada namanya pendamping PKH ya. Dan itu mereka yang memberikan sosialisasi, penjelasan dan lain-lain pada penerimaan manfaat agar dana PKH itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya kira pengawasan itu bisa dilakukan oleh pendamping SDM PKH itu. Nah, kalau BST bantuan sosial tunai sebetulnya juga ada perlu keterlibatan saya kira masyarakat juga di situ untuk memastikan bahwa dana bantuan tersebut memang dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan sebagaimana seharusnya begitu. Nah, sekali lagi kalau menurut saya ya soal penggunaan pengawasan yang paling efektif adalah bahwa terutama soal pendataannya ini betul-betul harus melibatkan stakeholder di dalam satuan pemerintah yang paling kecil yaitu tingkat RT, RW sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Nah, memang di dalam peraturan yang existing sekarang ini soal pendataan tersebut memang dilakukan harus melalui mekanisme apa yang disebut dengan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Siapa-siapa penerima bantuan tersebut dimusyawarahkan. Nah, idealnya saya kira penerima bantuan tersebut diumumkan ke publik gitu ya. Kenapa? Ini penting Mas Cikal ya untuk dilakukan secara transparan supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, kalau bantuan-bantuan sosial tersebut ya tidak tepat penggunaannya dan tidak tepat penerimanya, maka ini juga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat itu. Kenapa dia dapat, kami tidak dapat, padahal dia mampu, kami tidak mampu. Nah, ini kan
ujung-ujungnya adalah soal trust terhadap pemerintah. Nah ini yang harus kita jaga begitu. Nah kalau itu terjadi, maka ya nanti masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pemerintah. Ini yang harus kita jaga. Nah oleh karena itu menurut saya memang sekali lagi pastikan bahwa penerima bantuan sosial tersebut betul-betul bisa tepat sasaran, tepat guna, dan betul-betul bisa membantu masyarakat gitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terutama memang dalam konteks bantuan sosial ini kan sebetulnya pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti misalnya beras gitu ya, untuk nutrisinya telur gitu ya, kemudian sarden dan lain sebagainya, untuk pendidikan juga sama, untuk kepentingan beli buku, beli tas sekolah dan lain-lain. Gitu. Jadi memang kita harapkan demikian karena kalau misalnya penggunaannya tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Terutama saya kira misalnya seperti program PKH kan salah satu unsurnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil. Ini kan juga cara supaya masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa keluar dari masalah stunting. Ya, kalau ibu hamil tidak mendapatkan asupan nutrisi secara bergizi, itu kan berpotensi gitu ya. Menimbulkan tumbuh kembangnya cabang bayi dan kelahirannya bermasalah, dan inilah yang kemudian melahirkan stunting di Indonesia. Ya, akan ada banyak kalau tidak tepat jangka sasaran, panjangnya akan maka cukup ini banyak ya apabila memang bantuan ini tidak digunakan dengan semestinya. Lalu bagaimana dengan ininya, Kang Aceh, pengawasan penyalurannya agar tidak terjadi penyelewengan? Apakah memang harus melibatkan lembaga-lembaga lain, katakanlah seperti KPK, lebih diperkuat sinergitasnya? Bagaimana pandangan Anda, Kang Aceh? Ya, sebetulnya kalau secara ideal, saya kira KPK telah melakukan langkah-langkah yang cukup baik ya, di mana dari sejak awal kan sebetulnya KPK ketika awal-awal pun juga sesungguhnya sudah melakukan koordinasi dengan atau kerjasama untuk sama-sama membahas soal dari mulai proses pendataan sampai kepada proses distribusi. Ya, KPK telah melakukan itu. Kami juga mendorong pengawasan internal dilakukan oleh Irjen, ya, Inspektorat Jenderal juga melakukan sama demikian. BPK pun juga terlibat di dalam proses pengawasan terhadap penyelenggaraan distribusi bantuan sosial. Dan kami Komisi 8 pun juga di daerah pemilihan kami masing-masing memastikan supaya proses distribusi bantuan sosial tersebut betul-betul bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, satu hal Mas Cikal ya, dengan penggunaan cash transfer, itu kan sebetulnya rekeningnya jelas, penerimanya siapa, begitu, sehingga memang kalau uangnya langsung ditransfer melalui perbankan, kan insya Allah pasti tidak akan ada pemotongan. Karena apa? Karena langsung diberikan kepada penerima manfaat gitu. Berbeda misalnya dengan dalam bentuk natura ya, dalam bentuk sembako gitu ya. Di situ potensi hengki-pengkinya akan lebih terlihat begitu, yang seharusnya dibeli 300.000 katakanlah, ya nilai bantuannya bisa aja kurang dari itu. Itu kan potensi itu begitu sangat. Belum lagi kita bicara soal biaya distribusi, belum lagi kita bicara soal biaya lain-lain. Tapi dengan cash transfer tentu lebih memungkinkan karena tidak ada biaya tertentu ya, kecuali memang langsung diserahkan kepada pihak perbankan untuk mentransfer. Nah, tetapi lagi-lagi kuncinya adalah soal bagaimana memastikan bahwa penerima bantuan tersebut tepat sasaran. Pertama itu. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi karena kan pengalaman beberapa kesempatan yang lalu soal pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi dia tidak punya akses ke perbankan. Nah, ini yang harus dipastikan. Misalnya begini, orang untuk membuka rekening di bank itu kan memang harus punya KTP biasanya kan begitu. Ya, sementara
ada ya mohon maaf dengan segala hormat kan kita juga banyak menemukan ya orang-orang yang tidak punya rumah yang layak, ya, tidak memiliki dan dia tidak memiliki administrasi kependudukan, dan di beberapa tempat kita masih menemukan seperti itu. Nah, oleh karena itu mesti ada proaktif yang dilakukan oleh dinas sosial setempat, ya, untuk memastikan bahwa mereka itu terdata, ya, sebagai penerima bantuan, dan mereka didaftarkan, ya, ke perbankan yang ditunjuk oleh kementerian untuk mereka kemudian berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Gitu. Atau himbarannya memang juga harus ikut proaktif, Kang Aceh? Menurut saya himbarannya juga harus lebih proaktif. Tetapi kan posisi himbara itu kan sebetulnya adalah dia menerima siapa penerimanya tersebut dari pemerintah. Dalam konteks ini adalah dinas sosial setempat, gitu ya. Nah, tapi menurut saya yang harus dipastikan adalah bahwa kalau pendataan bisa dilakukan secara komprehensif dan bisa melingkupi semua kelompok masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan, pastikan bahwa mereka ini adalah orang yang memang punya akses terhadap perbankan, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan itu secara cash transfer. Jangan sampai misalnya ada orang yang ya dia betul-betul terpuruk secara ekonomi, kemudian dari segi rumahnya tidak layak, mereka tidak mendapatkan bantuan karena memang mereka tidak punya, mohon maaf ya, KTP tidak punya, gitu ya, KTP-nya masih numpang misalnya sama orang lain, sehingga memang mereka tidak mendapatkan bantuan yang memang seharusnya layak mendapatkan. Oke, Kang Aceh, mungkin ini terakhir dari Kang Aceh. Kita sudah membahas tadi bentuk pengawasan, kemudian verifikasinya seperti apa. Mungkin sekarang mungkin ada beberapa begitu ya masyarakat, beberapa, saya tidak bilang semua, yang sempat komplain lah begitu, oh ini bantuannya kurang, nominalnya kurang, ini masalah sensitif ini Kang Aceh, masalah nominal, masalah bentuk bantuan. DPR melihatnya seperti apa, dan mungkin himbauan juga kepada masyarakat agar jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini betul-betul bisa dimanfaatkan begitu Kang Aceh. Ya, tadi disebutkan bahwa sebetulnya seperti PKH ya, program Keluarga Harapan menurut saya sudah cukup besar ya jumlahnya. Bisa mencapai sekitar paling besar ya sekitar 3 juta ya, dari 2,5 juta sampai 3 juta per keluarga. Saya kira itu cukup besar. Cukup sebetulnya ya. Memang kalau ya sebetulnya cukup besar. Tapi kalau BST, bantuan sosial tunai yang tadi ada yang nilainya 200.000. Memang kita harus pahami ini bukan sebagai untuk memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Kita harus pahami ini adalah sebagai stimulan untuk membantu ya, menstimulasi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka tidak sepenuhnya terpuruk gitu akibat COVID-19 ini. Nah, yang setidaknya harus, makanya karena keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka seharusnya ya, bantuan sosial tersebut memang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Rakyat yang tidak mampu dan mereka berpenghasilan rendah, seharusnya ya kalau itu dipergunakan untuk membeli beras, ya belikan beras gitu ya. Untuk apa? Untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka selama sebulan. Nah, jangan sampai kemudian yang seharusnya dibelikan beras, tapi diberikan hal-hal yang lain yang dilakukan untuk hal